Ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan, thank you Jesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, yes, terima kasih Tuhan. Saudara, bulan ini akan menjadi bulan refleksi perjalanan kita sepanjang tahun 2020 dan bagaimana kita akan menyongsong tahun 2021. Saudara, ketika Yohanes melihat Yesus, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 29, Yesus disebut anak domba Allah. Dan Yesus juga menyebut kita sebagai dombanya. Tercatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Dan Yesus juga, saudara, mengatakan ini di dalam Matius 25 secara tegas dan jelas digambarkan oleh Yesus mengenai dua macam kelompok orang di saat hari penghakiman. Dikatakan seperti gembala yang memisahkan domba-domba dari kambing. Domba adalah orang-orang yang diberkati Bapa. Dan mereka akan menerima kerajaan yang telah Bapa sediakan bagi mereka. Sedangkan kambing adalah mereka yang dianggap terkutuk dan akhirnya dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Mungkin ada yang bertanya, apakah menjadi kambing atau domba itu adalah penentuan Tuhan? No. Itu adalah soal pilihan kita. Apakah kita mau menjadi domba atau menjadi kambing? Menjadi domba berarti saudara kita menjadi pengikut Yesus. Pengikut yang taat. Sedangkan menjadi kambing berarti apa? Ya berarti sebaliknya. Orang-orang yang tidak menjadi pengikut Yesus dan yang tidak taat kepada Yesus. Yesus dijuluki sebagai anak domba Allah, ini bermakna alegoris. Sama juga kita disebut domba, ya. Saudara, kalau Yesus dijuluki sebagai anak domba Allah, saya juga disebut sebagai domba, saudara disebut sebagai domba, berarti ada kualitas domba yang perlu kita pelajari. Karena karakteristik daripada domba, identitas domba, watak sifatnya domba, mencirikan kekristenan yang sejati. Jadi khotbah saya hari ini saya beri judul Gaya Hidup Domba Kristus. Saya ulangi, Gaya Hidup Domba Kristus. Di akhir tahun ini biarlah kita memeriksa hidup kita dan kita mau membuat pilihan terbaik, pilihan yang bertanggung jawab. Saya akan perdalam mengenai identitas domba, supaya kita dapat belajar dari situ dan dapat menjalani gaya hidup domba Kristus. Domba itu pada umumnya berwarna putih dan ada juga yang bercampur kuning keemasan. Domba mendengar suara gembalanya karena dia juga mengenal suara gembalanya. Dia menuruti suara gembalanya dan juga tuntunan gembalanya. Ini adalah sifat daripada domba. Nah, apa sih pesan Tuhan buat kita dari identitas domba ini? Yang pertama adalah ini yang Tuhan mau. Jadilah anak-anak terang. Anak-anak terang seperti sifat domba
Berarti saudara dengar-dengaran sama suara Tuhan. Ikuti perintah Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Efesus 5, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-21, perikopnya adalah mengenai anak-anak terang. Tuhan mau kita menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Penulis mencatat di situ cukup detail mengenai karakteristik dari anak-anak terang. Saya catat ada 3 yang menonjol di situ. Pesan yang utama dari penulis, yang pertama hidup dalam kasih, tidak hidup dalam berbagai dosa, hawa nafsu seksual, hidup arif, bukan seperti orang bebal. Oke, ini yang pertama. Tuhan mau kita menjalani hidup sebagai anak-anak terang, bukan sebagai kambing. Kambing punya sifat sebaliknya ya. Karena kambing itu berwarna hitam gelap, ya berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai sebuah kehidupan kegelapan. Kehidupan yang mementingkan diri sendiri, penuh dengan hawa nafsu, egois, yang mau menang sendiri. Jangan ditiru cara hidup itu. Sebab Anda bukan kambing. Bilang sama sebelahmu, kamu bukan kambing, kamu domba. Ya biar identitasnya jelas buat kita. Supaya kita menjalani gaya hidup domba Kristus, bukan kambing ya. Maka pastikan kita menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Identitas domba yang berikut adalah domba ini sukanya merumput dan merumputnya teratur. Tidak serabutan, tidak suka selalu berpindah-pindah. Sebaliknya kambing itu sukanya pindah-pindah, pindah sana, pindah sini. Dia cenderung sibuk, tidak menentu, itu kambing. Apa sih pesan Tuhan buat kita dari identitas domba ini? Yang kedua, ini yang Tuhan katakan buat setiap kita. Renungkan firman Tuhan secara teratur. Ya, seperti domba. Dia merumput secara teratur, itu makanan dia untuk kehidupan dia. Kesehatan dia untuk pertumbuhan dia. Nah, saudara, ini juga yang harus kita lakukan. Kita harus makan firman dan memama biak firman. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya, atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya. Haleluya. Ya, daunnya tetap hijau. Puji Tuhan. Ini yang saya suka nih. Saya yakin Anda juga suka. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya yakin saudara, setiap kita mau berhasil, dan saya tahu Tuhan mendesain kita untuk berhasil dalam hidup ini. Ya, katakan amin. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan mau ini yang kita lakukan, saudara-saudara, yaitu belajar mengenal Kristus, Sang Firman yang hidup itu, melalui ginosko firman. Apa itu ginosko? Ginosko, saudara, dari kata tahu atau mengenal dalam Alkitab. Kata tahu atau mengenal ini bukanlah sekedar pengetahuan, ya, tapi juga pengalaman. Tapi yang lebih penting lagi, saudara, kata tahu ini, saudaraku, adalah pawayuan. Lebih dari itu lagi, tahu ini artinya apa? Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, sebagai akibat kita bersekutu intim dengan Tuhan, kita dapat pengetahuan, ya, kita dapat pengalaman-pengalaman rohani, dan kita dapat pewahyuan, ya. Nah, jadi ini yang Tuhan mau, saudara, sebagai domba, ini gaya hidup domba Kristus adalah, saudara, makan sebanyak-banyaknya firman Tuhan dan memama biak firman.
Bukan hanya membaca Alkitab, bukan. Tapi Tuhan mau kita jadi apa? Pembelajar. Nah kalau pembelajar saudara, itu nggak sekedar baca. Pembelajar berarti dia meneliti. Ya pembelajar itu berarti dia mau memahami, mengerti. Dan pembelajar itu berarti saudaraku, dia juga catat. Nah ini hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan supaya terjadi true metanoia dalam hidup kita. Kita dapat menjalani gaya hidup domba Kristus. Haleluya. Nah saudara-saudara, kita melakukan ginosko firman, yaitu kita ginosko firman itu. Nah kata firman saudara, dalam bahasa Yunaninya ada 3 kata yang berbeda. Ada kata grafai, ya muncul di sini saudara. Timotius dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata tulisan di sini saudara adalah grafai, ya. Jadi firman yang dalam bentuk tulisan grafai. Kemudian saudara juga bisa ketemu saudara kata firman yang lain adalah logos. Logos adalah saudara, bagi saya logos lebih dari sekedar perkataan, ya apalagi logos itu hanya sekedar dianggap ilmu, tetapi saudara logos di sini berbicara mengenai firman Allah yang hidup. Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah logos dan logos itu adalah Allah, ya. Jadi saudara, saya percaya ini firman Allah yang hidup. Dan kemudian saudara kata firman yang ketiga adalah rhaima, ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, akan perkataan Kristus. Nah ini saudara kata firman di sini adalah rhaima yang digunakan dalam bahasa Yunani. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita ginosko firman, berarti saudara kita ginosko dengan apa? Dengan yang tertulis. Berarti kita baca Alkitab saudaraku yang tertulis. Ya, tapi juga kita ginosko firman berarti saudara kita mengalami perjumpaan dengan firman yang hidup, pribadi Yesus sang kebenaran itu. Dan dari logos itu kita dapatkan tuntunannya, nasihat-nasihatnya, haleluya, arahan-arahannya saudaraku ya. Kita dapatkan mindset-mindsetnya, karena apa? Kita dapat rhaima. Ya, kita dapat rhaima atau rema pada waktu kita bersekutu dengan logos sang firman hidup itu. Puji Tuhan. Nah itulah sebabnya saudara, maka kita perlu lakukan ini dengan proses meditasi atau merenungkan firman Tuhan. Ya saudara pasti ingat, karena saya sering berulang-ulang katakan ini, merenungkan firman Tuhan berarti melibatkan atau melakukan 3 hal. Ya ada banyak sekali sebetulnya proses dalam merenungkan firman, namun kesimpulannya ada 3. Yaitu yang pertama, merenungkan firman berarti saudara memikirkan saudara firman itu berulang-ulang dan mendalam. Itu ya. Yang kedua, membayangkan firman. Jadi sambil kita baca, sambil kita pikirkan firman, kita bayangkan. Kita dapat mengimajinasi firman. Kita dapat melihat firman itu saudara hidup. Ya, kita bisa melihat itu. Dan yang ketiga, firman itu diperkatakan. Kata merenungkan juga berarti saudara komat kamit, ya ini komat kamit. Atau memamah biak. Nah kata memamah biak ini kan saudara yang dilakukan oleh domba saudara. Dia merumput, ya dia kunyah dulu di mulutnya sebentar, dia masukkan ke dalam, ya nggak sampai ke dalam sekali. Lalu dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi saudara, dia masukkan lagi sebentar ke dalam, ya. Lalu dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi. Ini memamah biak. Nah proses merenungkan firman Tuhan harusnya seperti itu saudara. Sampai kita tuh ya ngerti banget, ngerti betul. Apa sih yang Tuhan sedang bicara buat kita? Ya, sampai dapat rhema. Nah, kalau sudah dapat rhema ada iman. Nah, kita punya kekuatan untuk melakukan. Jemaat terkasih, di penghujung tahun ini dan sebentar lagi kita akan memasuki 2021. Yuk, bangun keintiman lebih lagi sama Tuhan. Sesibuk apapun Anda, apapun pergumulan, kesukaran, kesulitan hidupmu, jangan pernah lupakan keintiman dengan Tuhan melalui ginosko firman setiap hari. Lebih haus lagi, lebih rindu lagi, lebih lapar lagi untuk jumpa sama Tuhan melalui ginosko firman setiap hari. Saya ajak saudara nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan kerinduan saudara, komitmen saudara kepada Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada.
Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Yes Lord. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Yes. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Yuk bersama-sama. Lebih dalam. Ikan saudara. Amen. Ini kerinduanku ini, komitmenku ya Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku mengasihi, ku mengasihi-Mu. Amen. Haleluya. Identitas domba yang terakhir, domba itu suka berkumpul, sukanya bergerombol, berkawan. Sedangkan kambing lebih suka menyendiri. Yang suka menyendiri, nggak suka berkawan. Itu ciri kambing. Domba suka di tempat yang terbuka. Sebaliknya sifat kambing suka cari tempat yang gelap dan tertutup. Ya, kalau di waktu malam domba juga tidur berkumpul bersama-sama, saling berbagi kehangatan atau saling menghangatkan, ya, dengan bulunya yang tebal itu. Sedangkan kambing cenderung terpisah, menyendiri. Nah, ini pesan Tuhan buat kita yang ketiga nih. Biar ini jadi refleksi buat kita, sekaligus pesan Tuhan buat kita, saudara ya. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Sebagaimana sifat domba yang suka berkelompok, suka berkawan, ya ini berarti mereka ini suka bekerja sama. Ya, saling berbagi. Berbagi saat merumput bersama. Bahkan berbagi saat mereka juga ada dalam sebuah kandang bersama-sama. Nah, ini berbicara mengenai apa, saudara? Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Jadi saudaraku, ya, Tuhan mau kita giat dalam persekutuan orang percaya, sering ketemu, sering kumpul, ya, berkomunitas, sebagaimana domba suka berkawan, suka berkelompok, suka berbagi. Nah, Tuhan mau ini juga yang kita lakukan, saudara ya. Kita berkomunitas sel, di core cell, di sel inti kita atau komit maupun di care cell kita. Ya, kita mesti aktif di situ. Ya, sebagai domba-domba Tuhan kita harus senang ngumpul. Kalau saudara nggak senang ngumpul, bangun hubungan, bangun fellowship, sukanya sendiri-sendiri, nggak mau gabung sama orang percaya yang lain, itu ciri kambing. Oke. So, Tuhan ingatkan kita, ya aktif ya, nggak ada alasan saudara ya. Kalau saudara domba beneran nih, saudara suka ketemu domba-domba yang lain, suka ya berkawan, berkelompok sama domba yang lain, saling berbagi, saling menasihati, saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan ya. Apalagi hari-hari begini penting banget, penting sekali saudaraku. Ya awas, kalau sendiri-sendiri bahaya saudaraku. Waduh, setan paling suka kalau sendiri, gampang dimangsa saudaraku ya. So mari kita aktif dalam persekutuan orang percaya, juga secara ibadah online, nanti ada
akan ada ibadah juga secara offline ya, bersama-sama ketemu fisik. Haleluya. Ya, paling tidak kita sudah bisa lakukan di kersel-kersel kita ya. So mari kita evaluasi hidup kita. Apakah saya sudah menjalani gaya hidup domba Kristus atau belum? Atau sebaliknya kayak kambing. John Maxwell berkata, manusia harus cukup besar untuk mengakui kesalahannya. Ya. Cukup cerdas untuk mengambil manfaat dari kesalahan itu dan cukup kuat untuk memperbaikinya. Nah, ini refleksi buat kita dari apa yang sudah saya bagikan, saya khotbahkan hari ini. Yuk, kalau ada yang salah, ada yang gak beres dalam hidup kita, masih ada ciri-ciri kambing dalam hidup kita, kita ngaku sama Tuhan, bertobat. Amin, saudaraku ya. Dan kita mau perbaiki, ya supaya hidup kita lebih baik hari ini, lebih baik besok, dan seterusnya lebih baik. Haleluya, bertumbuh kepada kedewasaan di dalam Kristus. Ya, makin lama makin kelihatan serupa Kristus gitu ya. Haleluya. So mari kita juga membuat pilihan cerdas dan bertanggung jawab untuk menjalani gaya hidup domba Kristus. Jadikan ini sebagai tujuan perjalananmu di tahun 2020. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, Bapak Joko Widodo. Simak ini. Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas. Domba-domba Kristus, katakan amin. God bless you.